Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Febi Sabila, NPM 203101222 dari kelompok 14. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hernia nukleus pulposus. Nah, di mana hernia nukleus pulposus ini adalah penyakit yang terjadi ketika bantalan ruas tulang belakang atau vertebra itu bergeser dan menekan saraf tulang belakang. HNP juga dikenal dengan istilah saraf terjepit. Nah, saraf tulang belakang terjepit ini dapat menimbulkan beberapa gejala nyeri punggung bawah seperti sakit punggung atas, nyeri pada leher, tergantung dari lokasi terjadinya hernia nukleus pulposus ini, di mana gejalanya ada beberapa gejala, yaitu tergantung di mana lokasinya, bisa di leher, punggung bawah, kaki. Nah, kalau di leher itu beberapa gejala seperti nyeri pada leher dan bahu yang menjalar ke lengan, kesemutan, lemah atau kaku otot di salah satu lengan, lalu sensasi seperti terbakar di leher, bahu, dan lengan. Kalau di punggung bawah, ada beberapa gejala seperti sakit di punggung bagian bawah yang makin memburuk ketika bergerak, terkadang juga nyeri di bagian os koksigis, bagian tulang ekor. Nah, nyeri seperti tertusuk di area bokong yang menjalar ke salah satu tungkai, kesemutan atau lemah otot di tungkai. Lalu apa sih etiologinya? Nah, HNP ini disebabkan oleh melemahnya jaringan di bantalan tulang belakang seiring bertambahnya usia. Ada juga beberapa kelenturan bantalan tulang belakang akan berkurang sehingga rentan terhadap cedera. Nah, HNP juga terjadi akibat seorang terjatuh kecelakaan. Nah, dia tuh mengalami benturan pada tulang belakang sehingga tulang tuh bergeser. Nah, ini yang menyebabkan spondylolistesis. Nah, apa sih diagnosis hernia nukleus pulposus ini? Diagnosisnya, kita dapat melakukan pemeriksaan fisik, terutama pemeriksaan saraf. Nah, pemeriksaan saraf dilakukan dengan mengukur kekuatan dan refleks otot serta kemampuan bagian tubuh dalam merasakan rangsangan. Lalu di sini ada pemeriksaan penunjang seperti pemindaian CT scan atau MRI untuk melihat kondisi vertebrae atau tulang belakang, elektromiografi atau EMG untuk mengukur aktivitas listrik otot saat berkontraksi. Di sini ada pengobatan dari hernia nukleus pulposus ini, ada seperti pemberian obat meliputi obat pereda nyeri, pelemas otot, dan suntik kortikosteroid, ada fisioterapi. Nah, komplikasi hernia nukleus pulposus seperti inkontinensia urin dan inkontinensia tinja, hilang sensasi di area sekitar dubur dan paha bagian dalam, kerusakan saraf permanen yang menyebabkan kelumpuhan. Lalu di sini ada pencegahannya. Nah, meski HNP tidak selalu dapat dicegah, Anda tuh bisa mengurangi resiko terjadinya saraf terjepit seperti berolahraga secara teratur, terutama jenis olahraga yang dapat menguatkan otot serta sendi di tungkai dan punggung, misalnya dengan berenang. Lalu ada menjaga postur tubuh yang baik, seperti duduk di punggung yang tegak atau mengangkat beban dengan posisi yang benar, mempertahankan berat badan ideal untuk mencegah tekanan berlebih pada tulang belakang. Berhentilah merokok karena kandungan dalam rokok bisa mengurangi suplai oksigen ke bantalan tulang belakang. Lalu sesekali kita berdiri dan lakukan peregangan jika pekerjaan mengharuskan Anda untuk duduk dalam waktu yang lama. Lalu di sini ada spina bifida, di mana spina bifida ini adalah cacat lahir yang terjadi akibat terganggunya pembentukan tabung saraf selama bayi dalam kandungan. Hal ini menyebabkan munculnya celah pada ruas tulang belakang. Lalu ada di sini ada beberapa klasifikasi spina bifida, di mana penyakit ini dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan ukuran celah yang terbentuk. Ada spina bifida occulta, adalah jenis spina bifida yang paling ringan karena celah yang muncul pada ruas tulang belakang berukuran kecil. Spina bifida ini umumnya tidak mempengaruhi kerja saraf sehingga kemunculan jarang disadari oleh penderitanya. Yang kedua ada meningokel. Meningokel adalah spina bifida dengan celah pada ruas tulang belakang yang lebih besar. Pada kondisi ini, selaput pelindung saraf tulang belakang mencuat keluar dari celah tersebut sehingga membentuk kantung pada punggung bayi. Kantung yang keluar melalui celah ruas tulang belakang biasanya berisi cairan sumsum tulang belakang tanpa serabut saraf, sehingga penderita bisa tidak merasakan keluhan tertentu. Ada myelomeningokel, adalah jenis spina bifida paling berat. Nah, pada kondisi ini, kantung yang keluar dari celah tulang belakang berisi cairan dan sebagian saraf tulang belakang. Keluhan dan gejala yang muncul akan bergantung lokasi dan tingkat kerusakan saraf tulang belakang. Jika saraf tulang belakang yang mengatur fungsi berkemih mengalami
kerusakan, mungkin akan muncul gangguan berkemih. Pada kasus yang lebih parah terjadi kelemahan total atau paralisis dari tungkai yang disertai dengan gangguan berkemih. Lalu ada gejala spina bifida. Nah, gejala ini berbeda dengan tergantung jenisnya. Misalkan gejalanya ini ada tidak dapat menggerakkan tungkainya sama sekali, bentuk kaki, pinggul, atau tulang belakang tidak normal, mengalami kejang, mengalami gangguan berkemih. Lalu apa sih penyebab dari spina bifida ini? Dia pertama tuh disebabkan tabung saraf yang tidak berkembang atau tidak menutup dengan sempurna. Nah, ada di sini faktor resiko di mana yang pertama ada mengalami kekurangan asam folat. Lalu faktor resiko seorang ibu melahirkan bayi dengan spina bifida di mana dia mengalami kekurangan asam folat. Asam folat itu sebagai vitamin yang sangat penting untuk perkembangan janin. Nah, memiliki riwayat keluarga dengan keturunan dengan spina bifida, memiliki riwayat mengkonsumsi obat-obat anti kejang seperti asam valproat, lalu menderita diabetes atau obesitas, lalu mengalami hipertermia pada minggu-minggu awal kehamilan. Nah, lalu apa sih diagnosis spina bifida? Diagnosis spina bifida atau cacat lahir selama kehamilan yaitu dengan tes darah. Di sini AVP adalah suatu protein alfa fetoprotein yang diproduksi oleh janin. Kadar AVP yang tinggi dalam darah ibu hamil itu bisa menandakan janin berpotensi mengalami kecacatan tabung saraf seperti spina bifida. Lalu ada USG, ultrasonografi, pemindaian visual pada janin melalui USG dapat membantu mendeteksi spina bifida. Melalui tes ini kita dapat melihat kelainan struktur di tubuh janin, misalnya jeda ruas tulang belakang yang terlalu lebar atau ada benjolan pada tulang belakang. Lalu ada amniocentesis, adalah prosedur pengambilan sampel cairan ketuban. Pada tes ini akan dinilai kadar AVP-nya. Kadar AVP yang tinggi menandakan adanya robekan pada kulit sekitar kantung bayi. Hal ini bisa menjadi tanda spina bifida atau cacat lainnya. Nah, pengobatannya apa sih? Pengobatan ini bertujuan untuk meminimalisasi risiko komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup penderitanya. Operasi menjadi pilihan utama untuk menangani spina bifida. Langkah penanganan ini dapat dilakukan sebelum atau setelah bayi itu lahir. Lalu di sini ada spondilosis, di mana spondilosis itu adalah istilah degenerasi tulang. Di mana spondilosis adalah istilah untuk degenerasi tulang belakang, misalnya taji tulang, dan degenerasi piringan antar tulang belakang. Seringkali istilah spondilosis digunakan untuk mendeskripsikan osteoartritis pada tulang belakang. Lalu ada gejala spondilosis. Gejala umum dari spondilosis ini seperti kaku atau nyeri pada leher atau punggung, biasanya rasa tidak nyaman pada punggung mereda saat berbaring, kelemahan atau mati rasa pada kaki atau tangan jika kondisi cukup parah untuk mempengaruhi saraf tulang belakang. Lalu ada nyeri pada bahu, sakit kepala, kemudian ada tanda-tanda dan gejala yang tidak disebutkan di atas. Bila memiliki kekhawatiran akan sebuah gejala tersebut, segeralah pergi ke dokter. Lalu apa sih etiologinya? Nah, etiologinya ini semakin bertambahnya usia, tulang dan ligamen pada tulang belakang melemah, menyebabkan taji tulang osteoartritis ini piringan intervertebrata mengalami degenerasi dan melemah, menyebabkan hernia dan penonjolan pada piringnya. Akibatnya seorang dapat mengalami beberapa gejala spondilosis. Nah, adapun faktor risiko yang dapat meningkatkan penyakit ini seperti kelebihan BB, berat badan, cedera atau trauma pada sendi, predisposisi genetik, orang yang memiliki pekerjaan atau berolahraga yang memberikan stres berulang pada sendi tertentu seperti atlet olahraga. Usia, gejala seringkali ditemukan usia di antara 20 sampai 50 tahun. Lebih dari 80% orang di atas 40 tahun memiliki bukti spondilosis pada studi X-ray. Lalu ada jenis kelamin. Untuk orang di bawah 45 tahun, osteoartritis lebih umum terjadi pada pria. Setelah usia 45 tahun, osteoartritis lebih sering ditemukan pada wanita. Lalu ada diagnosis spondilosis. Nah, diagnosis spondilosis dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan radiologi seperti sinar X, film polos, MRI atau CT scan. Sinar X dapat menunjukkan taji tulang pada korpus vertebrae di tulang belakang.
penebalan sendi facet, sendi yang menghubungkan tulang belakang satu sama lain. Lalu penyempitan ruang diskus intervertebralis. Lalu ada CT scan tulang belakang mampu memvisualisasikan tulang belakang secara lebih rinci dan dapat mendiagnosis penyempitan saluran tulang belakang, stenosis tulang belakang. Saat ini MRI mahal tetapi menunjukkan detail terbesar di tulang belakang dan digunakan untuk memvisualisasikan diskus intervertebralis, termasuk tingkat herniasi diskus. Jika ada MRI juga digunakan untuk memvisualisasikan vertebrae, sendi facet, saraf, dan ligamen tulang belakang dan dapat dengan andal mendiagnosis saraf terjepit. Lalu, apa pengobatannya? Tidak ada pengobatan untuk membalikan proses spondilosis karena ini adalah proses degeneratif. Perawatan untuk spondilosis menargetkan nyeri punggung dan nyeri leher yang dapat menyebabkan spondilosis. Karena itu, pengobatan spondilosis ini mirip dengan pengobatan nyeri punggung dan nyeri leher. Pengobatan yang tersedia termasuk dalam beberapa kategori obat-obatan, perawatan diri, latihan dan terapi fisik, prosedur invasif minimal seperti suntikan dan pembedahan. Apa sih pencegahan spondilosis? Nah, pencegahannya ada beberapa dengan duduk dan berdiri yang benar, belajar mengangkat dengan benar, berolahraga secara teratur, melakukan latihan aerobik itu secara baik, sangat baik, raih dan pertahankan BB yang sehat, makan sehat, diet seimbang, rendah lemak, kaya buah-buahan dan sayuran, berhenti merokok, hindari penggunaan alkohol secara berlebihan, beristirahatlah yang banyak. Lalu di sini ada spondylolistesis, adalah kondisi ketika tulang belakang bergeser dari posisi normal. Spondylolistesis akan menimbulkan nyeri tak tertahankan. Kondisi ini juga bisa menyerang semua bagian tulang punggung, dimulai dari bagian atas, tengah, bawah. Nah, apa sih bedanya dengan HNP, hernia nukleus pulposus atau saraf terjepit? Pada HNP, dia itu terjadi hanya bantalan yang terletak antara ruas tulang belakang yang bergeser dan menekan saraf yang ada di tulang belakang. Lalu keluhan akibat spondylolistesis bisa mereda dengan istirahat dan latihan pada tulang belakang. Nah, ada apa sih gejala spondylolistesis? Nah, dia itu ada nyeri punggung bagian bawah, low back pain, nyeri punggung bawah yang menjalar hingga ke jari kaki atau sciatica, mati rasa atau kesemutan dari punggung sampai kaki, nyeri atau sensasi tegang pada otot paha dan bokong, kelainan pada lengkungan tulang belakang seperti kifosis, sensasi lemas atau lemah di bagian kaki. Lalu apa sih penyebab spondylolistesis? Nah, etiologinya ada seperti cacat lahir di tulang belakang, cedera tulang belakang yang tiba-tiba atau berulang-ulang, tumor pada tulang belakang, pengikisan tulang belakang akibat proses penuaan atau degeneratif, lalu ada retak pada tulang belakang atau spondylolisis. Lalu ada sejumlah faktor yang bisa resiko yang meningkatkan seseorang menderita penyakit ini. Itu dia menderita penyakit sendi atau tulang, misalnya radang sendi dan spondylolisis, melakukan olahraga yang memberi tekanan atau regangan yang berlebih pada tulang belakang, misalnya senam dan angkat besi, memiliki keluarga yang menderita spondylolisis ini juga. Nah, diagnosisnya apa sih? Diagnosisnya itu seperti pemindaian dengan ronsen, CT scan, MRI. Pemeriksaan penunjang tersebut bertujuan untuk melihat apakah terdapat pergeseran atau retak pada tulang belakang pasien. Pengobatannya ada tergantung pada tingkat keparahan yang dialami pasien, seperti memberikan obat-obatan seperti ibuprofen atau suntik obat golongan kortikosteroid, terapi fisik untuk meregangkan otot punggung bawah. Nah, lalu di sini ada komplikasinya. Komplikasinya ini bisa menyebabkan nyeri punggung bawah yang berkepanjangan, kifosis atau lengkungan tulang belakang yang tidak normal, kesulitan mengontrol buang air kecil dan buang air besar, kerusakan permanen pada saraf tulang belakang, mati rasa, hingga kelumpuhan pada kaki. Lalu apa pencegahannya? Pencegahannya, meski spondylolistesis sulit dicegah, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko terserang kondisi spondylolistesis ini, seperti mempertahankan berat badan ideal agar tidak membebani tulang belakang. Lalu ada mengkonsumsi makanan bergizi seimbang untuk menjaga kesehatan tulang. Lalu ada rutin berolahraga, terutama berolahraga untuk melatih kekuatan otot punggung serta menghindari olahraga yang berisiko mencederai tulang belakang.